Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni laporan akhir kuliah kerja lapangan terpadu tentang lahan Yogyakarta dan sekitarnya, yang berjudul Fenomena Geologis Struktural Denudasional Tebing Breksi sebagai Potensi Wisata Alam di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Adapun saya, Dinda Fitriana Putri Lestari, NIM 11, dan teman saya, Yunita Rahmatul Uma, NIM 18. Saya Aprilia Arindita, NIM 32. Saya akan share screen dulu ya teman-teman. Kondisi fisik Desa Sambirejo. Desa Sambirejo terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Sambirejo ini berada di area perbukitan yang berbatu, kering, dan merupakan lahan yang kritis. Selanjutnya, batas wilayah. Secara administratif, Desa Sambirejo berbatasan dengan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pereng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberharjo dan Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Katekan, Kecamatan Gedong, Kabupaten Sleman. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Madurejo dan Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Iklim. Iklim Desa Sambirejo terletak pada ketinggian 150 hingga 200 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan sekitar 2000 mm per tahun, dengan jumlah bulan hujan selama 6 bulan, suhu udara rata-rata harian yakni 28 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang tinggi, yaitu 80 RH. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, silakan. Lalu ada litosfer. Litosfer bentuk lahan utama Desa Sambirejo adalah perbukitan denudasional dengan beda tinggi 15-30 meter dengan morfologi miring sampai agak curam dengan kemiringan lereng 8-30 meter. Kondisi topografi perbukitan di Kecamatan Prambanan dipengaruhi oleh adanya rangkaian pegunungan seribu dan adanya Gunung Merapi. Daerah Sambirejo ini termasuk dalam formasi semilir yang tersusun oleh serpi, batu pasir tufan, briksi, batu apung, dasikan, dan tuf. Secara lokal, ditemukan di daerah ini yaitu satuan batu pasir tufan dengan sisipan batu launan. Satuan batu pasir tufan yang ditemukan dalam bentuk singkatan yang menjadi objek utama geowisata dan singkapan Brexituf ditemukan dalam bongkah-bongkahan batu. Satuan batuan ini mengandung fosil dan terbentuk dari hasil aktivitas vulkanik Gunung Api Purba berupa endapan abu vulkanik dengan ketebalan mencapai 300 meter dan merupakan endapan abu vulkanik paling tebal sedunia, menurut Anita DKK 2020. Next.
Next, Din. Iya, sebentar. Lalu ada pedosfer. Jenis tanah yang terdapat di daerah ini yaitu tanah latosol. Dengan ciri warna merah bata pada kondisi kering dan merah kecoklatan pada kondisi basah dengan ketebalan tanah yang berbeda-beda. Lalu ada hidrosfer. Hidrosfer ketersediaan air yang cenderung tidak merata. Daerah ini terletak di satuan bentuk lereng pegunungan dengan beberapa kenampakan perbukitan, sehingga pada daerah ini memiliki kelemahan pada ketersediaan air tanah yang cenderung tidak merata. Lalu biosfer, tingkat kerapatan vegetasi di daerah Sambirejo, yakni jarang hingga rapat. Namun, di daerah objek wisata tebing Breksi ini tingkat kerapatan vegetasi tergolong jarang hingga sedang penggunaan jalan yang dominan, yakni berupa area persawahan tada hujan. Lalu ada antroposfer. Sebagian besar penduduk desa Sambirejo berprofesi sebagai petani. Di desa Sambirejo terdapat beberapa jenis kesenian daerah yang masih dilestarikan hingga saat ini. Next. Lalu ada luas dan pembagian wilayah. Luas daerah Sambirejo adalah 839,6375 hektar yang dibagi menjadi 8 padukuan, yakni Samberwatu, Dawangsari, Kikis, Gedang Melakan, Gunung Cilik, Gunung Sari, dan Nelengkong, serta fasilitas umum. Lalu ada tabel luas wilayah desa Sambirejo, pembagian wilayah berdasarkan penggunaan lahannya. Ada sawah, tegal, pemukiman, perkarangan, kas desa, tanah bengkong, dan sawah desa, lalu jalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang wisata tebing Breksi, yaitu sejarahnya dan transformasinya. Desa Sambirejo termasuk salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, yang mempunyai potensi fisik maupun non-fisik. Potensi fisik berupa kekayaan alamnya yang ada menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat desa setempat. Potensi fisik yang dikelola oleh masyarakat yakni berupa pertambangan batu yang menjadi berkah untuk keberlangsungan ekonomi warga. Kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh beberapa masyarakat, baik yang laki-laki maupun perempuan. Seiring berkembangnya zaman serta tuntutan hidup yang semakin bertambah, mendorong masyarakat desa serta pemerintah desa untuk mengelola potensi sumber daya fisik yang dimilikinya. Salah satunya yakni tebing Breksi, agar memiliki nilai lebih. Selain itu, untuk menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup. Pada mulanya, objek wisata tebing Breksi ini merupakan lahan tandus sebagai area tambang batu kapur. Tanah yang ini dijadikan tempat wisata tebing Breksi ini adalah tanah Sultan Ground atau tanah pemberian Sultan, yang mana hanya diperbolehkan untuk dikelola oleh pemerintah desa maupun masyarakat, namun tidak boleh menjadi hak milik. Sri Sultan Hamengkubuwono X memberi kepercayaan pada pemerintah desa untuk mengelola tanah tersebut. Tanah ini memiliki luas kurang lebih 21 hektar, yang termasuk tanah yang menjadi objek wisata tebing Breksi ini, yakni seluas 6,2 hektar, dengan status tanah bengkok untuk bagian kepala desa. Tanah ini tuh dulunya dikontrakkan kepada penambang untuk dijadikan lahan pertambangan batu kapur. Awal mula berdirinya tebing Breksi yakni dimulai dari diberhentikannya aktivitas penambangan tersebut. Hasil penelitian dari Badan Geologi Nasional bersama dengan UGM, ITB, UPN Veteran Yogyakarta
menyebutkan bahwa batuan yang berasal dari kawasan tebing breksi ini merupakan batuan yang terbentuk dari aktivitas vulkanik gunung api Semilir, yang termasuk jenis gunung api strato di dalam laut yang diawali dengan terbentuknya lava bantal yang berada di Kecamatan Berbah pada tahun 36 sampai 16 juta tahun yang lalu. Letusan yang terjadi menghasilkan tumpukan abu vulkanik yang salah satunya membentuk breksi tuf Candi Ijo yang menumpuk tidak selaras di atas lava bantal, sehingga puncaknya berada di Candi Ijo yang mempunyai ketebalan mencapai 300 meter. Ketebalan breksi setebal ini hanya terdapat di breksi Candi Ijo dan menjadi tumpukan abu vulkanik Gunung Purba paling tebal di seluruh dunia. Sehingga Badan Geologi Nasional menjadikan kawasan objek wisata tebing breksi ini menjadi salah satu geosit. Berdasarkan keputusan dari Badan Geologi Nasional tersebut, menjadikan referensi pemerintah desa Sambirejo untuk melakukan audiensi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hasil dari audiensi tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyetujui ide peralihan lahan tersebut dari mulanya sebagai lahan pertambangan menjadi tempat wisata. Next. Objek wisata tebing breksi ini telah menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Sleman. Wisata tebing breksi ini menawarkan keindahan yang tidak kalah dengan objek wisata lainnya di Kecamatan Prambanan. Bekas aktivitas penambangan ditambah dengan adanya ukiran-ukiran pada dinding breksi yang menarik menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Pada objek wisata ini terdapat jejak bukti terjadinya erupsi super gunung api purba yang meninggalkan endapan api vulkanik. Endapan ini tersingkap di wilayah pertambangan batu breksi putih atau sekarang telah berubah menjadi objek wisata tebing breksi. Untuk menuju ke lokasi ini juga termasuk mudah. Dari kota Yogyakarta hanya berjarak sekitar 17 km dan dapat ditempuh kurang lebih sekitar 30-40 menit. Lokasi tebing breksi ini juga dekat dengan objek wisata Candi Ijo dan di Prambanan serta kompleks Keraton Boko. Fasilitas yang ditawarkan di objek wisata tebing breksi ini yakni adanya teratar senang, yaitu berupa amphitheater yang berbentuk setengah lingkaran dan diperuntukkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan seni budaya atau pagelaran lainnya. Kemudian yang kedua ada ukiran dinding tebing yang diukir dengan berbagai tema. Ada tema ukiran wayang, serta yang paling mencolok yakni ukiran naga yang berukuran raksasa. Kemudian di sana kita juga dapat menikmati sunrise serta sunset dari atas tebing. Kemudian ada aktivitas lainnya diantaranya yakni terdapat area dikhususkan untuk olahraga panjat tebing dan bersepeda gunung. Kemudian juga ada wahana ATV serta camping ground. Selain itu juga di sana juga terdapat area spot foto. Adanya potensi wisata tersebut dan potensi wisata lainnya diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah desa Sambirejo, sehingga dengan adanya potensi wisata tebing breksi ini yang dikelola dengan baik, dapat saling menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat desa Sambirejo. Yakni dari segi perekonomian mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan menjadi pemasukan bagi desa Sambirejo. Next. Berikut adalah jumlah pengunjung wisata tebing breksi dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada grafik tersebut sudah tampak bahwa setiap tahun pengunjung tebing breksi tersebut selalu mengalami peningkatan. Sejak adanya wilayah wisata tebing breksi ini menjadikan salah satu destinasi wisata utama di Kabupaten Sleman dan menjadi berkembangnya objek wisata ini. Ini banyak masyarakat desa yang beralih pekerjaan yang dahulunya sebagai buruh penambang batu kapur, namun sekarang beralih menjadi pelaku usaha bidang pariwisata. Oleh karena itu, dengan adanya manfaat adanya objek wisata tebing breksi ini, sehingga secara tidak langsung berdampak kepada pendapatan masyarakat setempat. Oke. Sekian hasil pemaparan kerja kami.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.